Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Ismail Noto Wijoyo, yang kedua Fatin Salsabila, yang ketiga Rista Amalia, yang keempat Andini Isma, yang kelima Hanida Alifiani, akan mempresentasikan isu keprihatinan bangsa tentang konflik beragama. Latar belakang konflik agama. Konflik antar umat beragama sama tuanya dengan umat beragama itu sendiri. Fenomena tersebut secara realistis dapat diketahui dari berbagai informasi termasuk melalui arsip yang ada. Konflik agama dapat terjadi karena perbedaan konsep ataupun praktek yang dijalankan oleh pemeluk agama melenceng dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Dari situlah biasanya awal mula terjadinya konflik. Sejarah mencatat bahwa konflik yang terjadi di dunia seperti konflik antar umat Islam dengan Kristen di Eropa yang dikenal dengan Perang Salib 1096 sampai 1271 Masehi merupakan konflik terparah dan terlama terjadi di dunia pada abad pertengahan. Namun bila melihat kenyataan sekarang, justru invasi Barat, Amerika dan sekutu-sekutunya terhadap negara dunia ketiga telah menjadi sumber konflik baru pada abad modern ini. Dinamika konflik dalam agama. Sejarah kehidupan umat manusia tidak pernah sunyi dari konflik, mulai dari konflik suku sampai dengan konflik agama. Beberapa di antaranya terjadi dalam waktu cukup lama, seperti konflik antara Islam dengan Kristen yang dikenal dengan Perang Salib. Perang Salib merupakan perang terbesar dalam sejarah umat Islam dan Kristen. Kebencian kedua pemeluk agama ini belakangan sering berakar pada peristiwa sejarah masa lalu. Meskipun potensi perbedaan dari sisi lain sudah ada sebelumnya, namun pengaruh Perang Salib yang dikobarkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 dengan mengirimkan pasukan secara besar-besaran guna mendirikan kerajaan Latin di Tanah Suci dan menghancurkan terhadap kaum muslimin sebagai kekuatan politik dan militer, telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap ketegangan umat Islam dan Kristen sampai kapanpun. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab konflik antar umat beragama. 1. Klaim kebenaran atau truth claim. Kecenderungan umat beragama berupaya membenarkan ajaran agamanya masing-masing, meskipun ada yang tidak paham terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama yang dia bela tersebut. Namun, semangat yang menggelora kadang-kala telah merendahkan orang lain yang tidak sepaham dengannya, meskipun berasal dari satu agama. Harus diakui, keyakinan tentang yang benar itu didasarkan pada Tuhan sebagai statusnya sumber kebenaran. Pluralitas manusia menyebabkan wajah kebenaran itu tampil beda ketika akan dimaknakan. Sebab perbedaan ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari berbagai referensi dan latar belakang orang yang meyakininya. Mereka mengklaim telah memahami, memiliki, bahkan menjalankan secara murni terhadap nilai-nilai suci itu. 2. Doktrin jihad. Pasca Bom Bali 1, banyak orang tersentak ketika Imam Samudra, tersangka utama bom Bali, mengeluarkan pernyataan mencengangkan di hadapan wartawan. Ini adalah perjuangan suci atau jihad, bukan perjuangan hina. Insya Allah, Allahu Akbar. Tentu saja pernyataan Imam Samudra tersebut menyisakan banyak pertanyaan dalam pikiran semua orang tentang konsep jihad dalam Islam. Dalam agama memang dikenal konsep jihad, namun bukan jihad sebagaimana yang dipahami oleh Imam Samudra seperti di atas, yaitu membunuh orang tanpa berdosa karena disebabkan oleh doktrin-doktrin tertentu. Ajaran agama memang doktrin, tetapi agama memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk menafsirkan teks-teks kitab suci dalam agama. Belakangan yang terjadi di negara Indonesia, banyak pihak melegitimasi kekerasan atas nama Tuhan. Padahal kekerasan dari perspektif manapun tidak dibenarkan, terlebih lagi dari sudut pandang agama, terutama Islam yang mendeklarasi kedamaian sebagai inti ajarannya.
kasus konflik agama di Indonesia sejak kejatuhan Soeharto. Kenaikan pemerintah reformasi Habibie dan pemerintah Abdurrahman Wahid, kekerasan fisik, dan beberapa format pembunuhan massal sudah berlangsung di bagian tertentu provinsi Indonesia. Di dalam keprihatinan terhadap konfrontasi dan konflik lokal, baik yang melibatkan etnis dan agama, hingga memicu ketidakharmonisan sosial. Di antara kasus besar yang mengemukakan beberapa tahun yang lalu, seperti kasus Poso di Ambon, Sunni di Jawa Timur, dan GKI Yasmin di Bogor. Konflik agama di Poso. Konflik Poso adalah bagian dari konflik individu yang kemudian merembes lebih luas sampai menyentuh ke level agama. Padahal bila merujuk pada akar sejarahnya, bahwa awal mula terjadinya konflik bertumpu pada subsistem budaya, dalam hal ini menyangkut soal suku dan agama. Dua unsur inilah yang kemudian mengemuka dan menjadi bom waktu bagi perpecahan umat beragama di Poso. Membangun sikap toleran antar umat beragama. Kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang berarti bertahan atau memikul. Toleran di sini diartikan dengan saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai, atau memberi tempat kepada orang lain walaupun kedua belah pihak tidak sependapat. Dengan demikian, toleransi menunjuk pada adanya suatu kerelaan untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda. Menurut Webster New American Dictionary, arti toleransi adalah liberty towards the opinion of others, patience with others, atau memberi kebebasan atau membiarkan pendapat orang lain dan berlaku sabar menghadapi orang lain. Toleransi diartikan memberikan tempat pada pendapat yang berbeda. Pada saat bersamaan, sikap menghargai pendapat yang berbeda itu disertai dengan sikap menahan diri atau sabar. Oleh karena itu, di antara orang yang berbeda pendapat harus memperlihatkan sikap yang sama, yaitu saling menghargai dengan sikap yang sabar. Padanan kata toleransi dalam bahasa Arab adalah kata tasamuh. Tasamuh dalam bahasa Arab berarti membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. Dari kata tasamuh tersebut dapat diartikan agar di antara mereka yang berbeda pendapat hendaknya bisa saling memberikan tempat bagi pendapatnya. Masing-masing pendapat memperoleh hak untuk mengembangkan pendapatnya dan tidak saling menyegal satu sama lain. Dari berbagai pendapat di atas, toleransi dapat diartikan sebagai sikap saling menegang, membiarkan, memperbolehkan, baik berupa pendirian, kepercayaan, dan kelakuan yang dimiliki seseorang atas yang lainnya. Dengan kata lain, toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip orang lain. Toleransi tidak berarti seseorang harus mengorbankan kepercayaan atau prinsip yang dianutnya. Dalam toleransi, sebaiknya tercermin sikap yang kuat atau istiqomah untuk memegangi keyakinan atau pendapatnya tersendiri. Kesimpulan, salah satu penyebab lahirnya konflik disebabkan oleh stereotipe satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama. Beberapa kasus yang diikuti oleh upaya saling serang, saling membunuh, membakar rumah-rumah ibadah, dan tempat-tempat bernilai bagi masing-masing pemeluk agama telah terjadi di mana-mana di muka bumi ini. Dalam beberapa dekade terakhir ini, banyak umat agama saling memberikan stereotipe kepada umat Islam sebagai umat yang radikal, tidak toleran, teoris, fundamentalis, dan sangat subjektif dalam memandang kebenaran agama lain. Sementara umat Kristen dipandang sebagai umat yang agresif dan ambisius, bertendensi menguasai segala aspek kehidupan manusia. Tendensi umat beragama dalam menyebarkan pesan agama dengan tanpa memperdulikan kebesaran agama lain telah melahirkan konflik baru dalam beragama. Beberapa kasus yang sangat tendensius adalah konflik antar umat beragama di Moro Filipina, Islam dengan Kristen, pembantaian sekretarian di Kota Bodo, Republik Afrika Tengah yang melibatkan antara orang Muslim dengan orang Kristen, konflik di Poso antara umat Islam dan Kristen, serta konflik Syiah di Jawa Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.